Saudara, belanja negara tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 25,82 triliun rupiah, meningkat 12,08% dibandingkan APBN tahun 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 15,30 triliun rupiah serta transfer ke daerah sebesar 10,52 triliun rupiah. Agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, anggaran tersebut harus segera digunakan. Dalam pengelolaan keuangan negara tersebut harus cepat, responsif, namun tetap akuntabel. Dan untuk membahas bagaimana capaian kinerja APBN DIY tahun 2023 dan pengelolaan APBN 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, kami telah tersambung dengan Ibu Asri Isbandia Hadi, Kabid Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPB DIY. Selamat sore Bu Asri. Selamat sore Mbak Rika, Baik, Mas Hafid. baik. Bu Asri, ini mungkin bisa disampaikan bagaimana untuk capaian kerja APBN DIY tahun 2023, kemudian juga mungkin sedikit bisa disampaikan evaluasinya seperti apa ini, Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat sore untuk seluruh pemirsa TVRI Yogyakarta. Terkait dengan kinerja tahun 2023, tadi sudah disampaikan bahwa terrealisasi di 98,33%, yaitu dari pagu 23,2 triliun. Nah, bisa disampaikan Mbak bahwa untuk pagu 23,2 triliun itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pagu yang dikelola oleh kementerian lembaga, dalam hal ini oleh instansi kantor pusat, dan yang kedua adalah berupa transfer ke daerah. Jadi untuk yang dikelola oleh instansi kantor pusat yang ada di DIY itu dengan pagu 12,9 triliun, kemudian realisasinya 97,74% atau di angka 12,6 triliun. Kemudian untuk TKD, transfer ke daerah, pagunya adalah 10,3 triliun, kemudian terrealisasi 99,06% atau di angka 10,2 triliun. Nah, secara keseluruhan tadi juga sudah disampaikan bahwa tumbuh positif dan ini sesuai atau lebih tinggi dari yang ditargetkan di awal. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2023 ini memang masih ada ruang-ruang yang perlu kita tingkatkan bersama. Karena pada dasarnya adalah kita berharap bahwa belanja yang dilaksanakan oleh semua pihak, dalam hal ini adalah baik itu dilaksanakan oleh KL maupun transfer ke daerah, itu merupakan belanja yang berkualitas. Nah, belanja berkualitas di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah belanja yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Nah, karena pada saat belanja itu dilaksanakan sesuai perencanaannya, kemudian dieksekusi dengan sesegera mungkin, ini akan memberi dampak atau memberi manfaat yang pastinya lebih besar daripada apabila eksekusinya itu ada di akhir-akhir. Nah, kemudian juga dalam hal pelaksanaannya. Jadi dalam hal pelaksanaannya, supaya kita bisa mendapatkan belanja yang berkualitas, kami mempunyai indikator, Bapak Ibu sekalian. Indikator di sini kita sebut dengan IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, inilah yang mestinya menjadi semacam acuan bersama bagaimana kita nanti bisa menghadirkan belanja yang berkualitas. Baik, di tahun 2023 Ibu, dari masing-masing satuan kerja atau satker ini apakah sudah maksimal untuk penyerapan anggarannya seperti itu, Bu? Secara keseluruhan memang kita sudah ada di kriteria pengelolaan anggaran sangat baik, yaitu bisa kita lihat dari nilai IKPA itu ada di lebih dari 95. Namun demikian, kalau kita bicara bahwa apakah semua sudah melaksanakan dengan baik? Pastinya belum, ya Bapak Ibu sekalian. Karena masih ada satker atau satuan kerja yang memang harus mengeksekusi dana tersebut, itu masih ada banyak kendala.
Kendalanya itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Dari internal Satker bisa dikatakan dari sisi SDM-nya, dari sisi kemampuannya, kemudian juga pemahamannya, kemudian dari sisi eksternal di mana itu uncontrollable bagi Satker, mungkin ada memang beberapa kebijakan yang berdampak pada pencapaian IKPA secara optimal. Oke, kalau sudah diketahui beberapa kendala-kendala seperti itu, Ibu, yang dihadapi, kemudian apakah nanti di tahun 2024 ini sudah sejauh ini ada langkah antisipatif yang mungkin juga sudah dipersiapkan agar kendala-kendala sebelumnya yang terjadi tahun 2023 ini tidak akan terjadi kembali di tahun ini, Bu? Ya, siap Mbak. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut harapannya tidak terulang kembali, kami di awal tahun, jadi kami sudah melaksanakan, kita sudah bertemu dengan semua Satker di DIY, kemudian kita sudah lakukan koordinasi, dalam hal ini juga dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kanwil. Nah, kemudian di situ kita bicara dengan seluruh Satker, seperti apa kondisinya, dalam arti seperti ini. DIPA yang sudah diterima oleh Satker, kita meminta kepada Satker untuk dianalisis, untuk dilihat, kemudian untuk direncanakan dengan baik. Karena intinya adalah untuk bisa melaksanakan dengan baik adalah merencanakan dengan baik. Nah, ini yang langkah awal yang sudah kita lakukan. Kemudian selain itu kami juga JPB yang sifatnya adalah mendekatkan kami dengan Satker, dalam arti pada saat teman-teman satuan kerja mendapatkan hal yang memang butuh penjelasan atau mendapatkan hal yang memang butuh solusi, kami di Kanwil Perbendaharaan dan juga ada rekan-rekan kami di Kantor Pelayanan Perbendaharaan atau KPPN, itu kita mempunyai beberapa semacam inovasi unggulan. Kalau di kami adalah lakon. Lakon ini konsultasi secara online. Jadi setiap saat Satker bisa langsung menghubungi kami untuk mengkonsultasikan permasalahannya yang secara teknis. Namun demikian kalau hal tersebut sifatnya adalah regulasi, itu pastinya kita juga ada saluran-saluran untuk menyampaikan hal tersebut yang kita kenal dengan HDJPB. Jadi bagaimana Satker bisa menyampaikan permasalahan yang sifatnya lebih butuh eskalasi ke kantor pusat. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Jadi selain kita berkoordinasi, kita juga ada channel-channel untuk melakukan komunikasi. Ya, Ibu tadi terkait dengan satuan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu Asri bisa dijelaskan untuk di tahun 2024 ini alokasi dana di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa, Ibu? Untuk tahun 2024 alokasi dana 25,46 triliun ya, itu secara keseluruhan. Kemudian untuk KL itu meningkat di 14,95 triliun dan kemudian untuk di TKD 10,51 triliun. Nah, secara nominal meningkat. Nah, ini pastinya butuh ya, kita bersama-sama bahwa bagaimana kita mengawal peningkatan dana yang telah dikucurkan di DIY. Karena peningkatan ini mungkin tidak hanya sekedar nominalnya, tetapi juga sebagai bentuk, satu adalah kepercayaan, kemudian juga tanggung jawab bagi kita semua untuk mewujudkan bahwa dana yang sudah dikucurkan di DIY ini nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di DIY. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian juga bisa kami sampaikan bahwa kami itu mempunyai fungsi bukan hanya sekedar bagaimana kami mengawal pelaksanaan anggaran yang kita sebut sebagai tugas treasurer, tapi kami di DJPB ini juga mempunyai fungsi sebagai RCA dan financial advisor. Artinya adalah bahwa data-data dari pelaksanaan anggaran dan sebagainya itu
dan bekerja sama dengan beberapa instansi, dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta dan sebagainya, kita membuat kajian-kajian yang nantinya itu akan memberikan semacam rekomendasi untuk perbaikan policy di level daerah khususnya. Dan kemudian sebagai financial advisor kita juga memposisikan untuk bisa menjadi teman diskusi bagaimana apabila mitra kerja kita itu memang membutuhkan solusi, membutuhkan kemudian membutuhkan masukan. Nah, itu kita memerankan sebagai financial advisor, baik untuk kantor di level pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Oke, nah Bu Asri tadi sempat disampaikan untuk nominalnya ini di tahun ini kan meningkat. Kemudian untuk program prioritas, kemudian pemanfaatan terbesar itu seperti apa? Kemudian juga terkait pemetaan anggarannya itu bagaimana? Karena mengingat juga nanti anggarannya langsung bisa dirasakan oleh warga masyarakat secara langsung dan juga tidak menumpuk di akhir tahun seperti yang sebelumnya nih Ibu. Ya. Jadi intinya bisa sampaikan kalau untuk prioritas kita bisa lihat fungsi. Jadi kalau bukan lagi kita bicara belanja pegawai, barang dan modal itu memang ada, tetapi kalau kita kelompokkan lagi adalah support fiskal APBN 2024 itu dari sisi fungsinya. Jadi sisi infrastruktur, hukum dan hankam, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan. Nah, ini fokus-fokus yang memang menjadi perhatian kita semua. Dana-dana ini tersebar di satuan kerja, namun demikian bisa kita kelompokkan menjadi 5 kelompok besar ini. Nah, 5 kelompok besar ini apabila memang akan kita kawal di pelaksanaannya supaya dapat segera terrealisasi sesuai dengan perencanaannya, kemudian sesuai dengan output yang sudah direncanakan, sehingga bisa menghasilkan belanja yang berkualitas tadi. Nah, 5 hal ini, infrastruktur, hukum dan hankam, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan, ini akan memberikan dampak yang besar bagi kemakmuran, kesejahteraan masyarakat di DIY. Oke, baik. Artinya di tahun 2024 ini beberapa program prioritas, tadi diantaranya ada 5, semoga ini dapat terrealisasikan di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Ibu Asri, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DJPB DIY telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini.